Film diawali memperlihatkan sepasang suami istri yang terlihat sangat bahagia. Mereka berdua bernama Tun dan Matt. Sang suami punya impian, suatu saat dia ingin sekali memiliki kebun arbe sendiri. Kemudian di suatu hari Matt bertanya kepada suaminya kenapa dia menyuruhnya memasak, padahal masakan Tun lebih enak. Sang suami menjawab, karena seandainya aku sudah tiada, kau bisa mengurus dirimu sendiri. Benar juga ya, kita nggak harus selalu bergantung sama orang. Seiring waktu berlalu, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka namai Tan. Tapi di sini Matt mengurus anaknya sendiri karena sang suami kini sudah tiada. Diketahui suaminya meninggal saat Tan dalam kandungan. Setiap hari Matt mengurus Tan dengan penuh kasih sayang dan bekerja mengurus kebun peninggalan suaminya. Tan ini sangat hobi menggambar. Karena hobinya tersebut, ibunya sering dipanggil guru karena ulah Tan yang suka mencoret-coret tembok sekolah. Seiring waktu berlalu, Tan kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Dan film timeline pun baru dimulai. Setelah Tan lulus SMA, ibunya berharap supaya Tan dapat masuk ke fakultas pertanian di desanya dan bisa melanjutkan usaha ayahnya. Kemudian di sisi lain temannya yang bernama Bang menghasut agar Tan kuliah di Bangkok saja karena dia mengatakan di Bangkok lebih mengasihkan dan banyak gadis-gadis cantik. Di sini Tan merasa bimbang hingga suatu hari ibunya mendapatkan kabar bahwa Tan mendaftarkan dirinya di sebuah universitas di Bangkok dan kemudian ibunya menanyakan hal tersebut kepada Tan. Tan mengatakan jika dirinya memang tidak mendaftar jurusan pertanian dan tidak ingin melanjutkan kuliah di desanya karena dia ingin berkuliah di Bangkok. Mendengar hal itu, ibunya sangat kecewa karena Tan tidak membicarakan hal tersebut terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, ibunya selalu menjauh dari Tan. Bahkan saat makan pun ibunya menjauh. Tapi yang namanya ibu sama anak gak mungkin kan ngebiarin anaknya sedih terus-terusan. Akhirnya ibunya mengizinkan Tan berkuliah di Bangkok. Mendengar hal itu, Tan sangat senang meskipun di hati ibunya sangat berat melepaskan anak satu-satunya yang dia sangat sayangi. Saat berjalan di sore hari, Tan bertemu dengan seorang pria bernama Wat. Wat ini adalah pria baik, juragan kebun yang sering membantu ibunya Tan dalam bisnis tanaman arbe. Mengetahui Tan akan kuliah di Bangkok, Wat memberikan sepedanya yang sangat Tan suka. By the way, Tan ini selain hobi gambar, dia juga sangat hobi bersepeda. Dan hari kepergian ke Bangkok pun tiba. Hari itu Wat mengantarkan Tan sambil membawakan sepedanya. Di sini ibunya terlihat sangat sedih. Tan pun memeluk ibunya. Ibunya pun tidak lupa menasehatinya agar Tan selalu menjaga dirinya di Bangkok. Kini ibunya pun harus kembali menjalani hidupnya sendiri. Dan Tan akhirnya tiba di Bangkok. Dia bertemu dengan temannya Bang di sana. Tak lama kemudian Tan malah diajak temannya itu ke klub malam. Di sana Tan pun disuguhi minuman beralkohol. Dengan polosnya Tan pun mencoba minuman tersebut. Dan hal itu pun berdampak buruk di pagi harinya, yang membuatnya bangun kesiangan karena efek mabuk tersebut. Dan akhirnya dia datang terlambat di acara ospek di kampusnya. Karena itulah Tan mendapatkan hukuman dari seniornya. Ternyata bukan hanya Tan yang datang terlambat. Ada seorang gadis baru juga yang datang terlambat. Gadis manis itu bernama Jun. Mereka kemudian diikat bersama dan dandan aneh di wajah mereka. Mereka berdua pun harus menahan malu di hadapan seluruh siswa. Dan mereka pun tetap mengikuti terus kegiatan ospek tersebut. Hingga akhirnya ada senior meminta agar ada perwakilan yang berjoget di depan. Jika bagus, perwakilan itu boleh segera pulang. Mendengar hal itu, Jun menunjuk tangannya yang terikat dengan Tan. Dengan terpaksa, Tan pun ikut menari. Setelah dirias, Jun yang memaksa Tan pun akhirnya berjoget heboh di depan siswa lainnya. Dan akhirnya mereka berdua pun pulang awal. Di sanalah perkenalan Tan dan Jun, gadis cantik yang juga hobi bersepeda. Sementara itu, di sisi lain ibunya sendiri sedang kesusahan akibat tagihan yang begitu banyak, sementara usaha tanaman arbenya tak semulus tagihannya.
Tan dan Jun pergi bersama teman-temannya di sebuah kafe. Mereka di sana untuk merayakan perkenalan mereka sesama murid baru. Tan pun harus terus disuguhi minuman oleh temannya. Di sini Jun terlihat perhatian terhadap Tan. Dia berusaha menghentikan Tan yang terlihat mulai mabuk. Bahkan Jun terlihat khawatir ketika Tan yang terlihat akan muntah. Hingga perhatiannya teralihkan kepada seekor anak anjing yang terikat tali dengan beberapa kaleng dan membuat Jun tersenyum setelah melihat Tan melepaskan anjing itu dari kaleng tersebut. Dan akhirnya Tan pulang ke asramanya dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya Jun pergi di mana asrama Tan berada. Ternyata Jun begitu care terhadap Tan. Dia bahkan meninggalkan makanan dan pesan untuk Tan di pintu. So sweet banget ya Jun. Suatu hari Jun yang terlihat berbeda menemui Tan. Di sana dia ingin mengajak Tan untuk menonton sebuah film buatan kakak senior di kampusnya. Setelah nonton film tersebut, mereka berdua akhirnya bertemu dengan sutradara dari film itu. Dia bernama On, kakak tingkat sekaligus kakak sepupunya Jun. Di sini Tan begitu tertarik dengan wanita tersebut. Bahkan Tan sampai stalking Facebook milik wanita tadi. Keesokan harinya Tan mendatangi Jun yang sedang bermain dengan anak anjing yang mereka temukan tempo dulu. Dan saat itu Tan dan Jun menamakan anak anjing tersebut dengan nama Kepong, yang artinya kaleng. Ternyata tujuan Tan menemui Jun adalah meminta untuk membantunya agar bisa bergabung dengan klub film, agar bisa lebih dekat dengan Kak On. Mendengar hal itu Jun terlihat sangat cemburu. Dia bahkan menyuruh Tan untuk mendaftar sendiri dan meninggalkan Tan dengan kesalnya. Tapi Jun berubah pikiran karena Tan mengatakan akan melakukan apapun asalkan Jun bisa memasukkan dirinya ke dalam klub film tersebut. Di sisi lain, Ibu Tan sedang kesusahan dikarenakan tanaman-tanaman arbenya pada mati. Ibunya terlihat sangat sedih akan keadaannya. Ditambah Tan yang sekarang jarang sekali memberi kabar untuknya. Di lain hari, akhirnya Tan memenuhi janjinya kepada Jun. Di hari itu juga dia memenuhi permintaan Jun untuk bersepeda bersamanya. Jun sendiri adalah gadis yang suka bertraveling. Di hari itu mereka pun makan berdua, bersepeda berdua dan memukul lonceng berdua. Karena keasikan di sore harinya mereka berdua harus ketinggalan kapal yang akan membawa mereka kembali. Dan hanya bisa kembali keesokan paginya. Mereka akhirnya berdua duduk di tepi pantai. Tan tampak khawatir. Tetapi di sini Jun malah terlihat bahagia. Sepertinya dia bahagia dikarenakan dapat bersama Tan lebih lama. Jun sendiri diketahui sangat ingin berkeliling dunia. Dia bahkan punya buku lokasi-lokasi tempat yang akan dia kunjungi. Di sini Tan mengatakan jika dirinya iri pada Jun, dikarenakan Tan tidak tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Lalu Jun pun berkata jika dirinya dulu pernah nyaris tenggelam dan beruntung dia diselamatkan oleh On sepupunya. Karena itulah dia berpikir semua bisa terjadi kapanpun. Makanya sebelum mati dirinya harus bisa melakukan apa yang dia sukai. Dan malam pun tiba. Mereka berdua akhirnya menikmati pemandangan bintang yang indah di langit. Sungguh suasana yang romantis. Tapi sangat disayangkan si Tan malah tertidur di saat-saat romantis tersebut. Tapi Jun tetap tersenyum memandangi Tan dan menyelimutkan pria yang disukainya itu. Dan tidak lupa juga dia mengabadikan momen tersebut dengan memfoto wajah Tan. Dan mereka akhirnya tertidur bersama di pantai tersebut. Dan akhirnya Jun bisa membuat Tan masuk ke klub film Kak On. Betapa bahagianya si Tan dan betapa juteknya si Jun. Mereka berdua akhirnya ikut aktif di klub tersebut. Bahkan begitu inginnya diperhatikan oleh On, Tan mengusulkan desanya sebagai tempat syuting film On yang terbaru. Di sana mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal gratis. Dan semua orang di klub pun bahagia dengan ide dari Tan. Lain hari Tan harus menepati janjinya lagi kepada Jun untuk berjalan bersama. Kali ini Jun duduk di sepeda yang sama dengan Tan. Dalam perjalanan mereka berdua singgah di tempat pameran karya seni lukisan. Mereka berdua sangat mengagumi lukisan-lukisan di tempat itu. Hingga akhirnya mereka tertarik oleh sebuah lukisan laut di malam hari yang begitu indah. Bahkan hanya dari lukisan tersebut mereka bisa melihat begitu indahnya pemandangan itu. Dan Jun pun mengatakan suatu hari nanti dia akan mengajak Tan untuk melihat pemandangan itu di tempat aslinya.
Saat akan pulang, Tan mendapati ban sepeda belakangnya bocor dan harus ke bengkel. Saat di bengkel tersebut, pemilik bengkel sangat tertarik dengan sepeda Tan. Bahkan dia bersedia menukarkan sepeda baru manapun di tokonya dengan sepeda Tan. Tan pun sangat senang karena dia merasa sepedanya sudah usang dan tua. Kemudian dia pun langsung memilih sepeda terbaik di bengkel tersebut. Tetapi di sini Jun melarang Tan untuk melakukan hal tersebut karena baginya sepeda Tan memiliki nilai historis yang penting baginya dan Tan. Setelah itu mereka berdua pun makan bersama. Tan mengatakan jika dirinya sangat merindukan masakan tumis labu ibunya di desa. Karena itulah Jun berinisiatif memasakkan tumis labu untuk Tan. Dengan menonton tutorial di YouTube, dia pun mencoba berbagai cara walaupun beberapa kali gagal, hingga akhirnya masakannya berhasil dan dirasa enak oleh kedua orang tuanya. Dia pun dengan bahagianya membawa makanan itu untuk Tan. Tetapi apa yang terjadi? Tan mengatakan jika dirinya diajak Kaon untuk makan bersama. Mendengar hal itu, hati Jun sangat sakit dan dengan kesalnya membawa masakannya itu kembali. Tan terlihat tidak tahu akan perjuangan Jun membuat masakan itu untuk dirinya. Dan akhirnya masakan itu diberikan Jun kepada anjingnya Kepong. Sedangkan Tan makan bersama dengan Kaon. Betapa sedihnya hati Jun, perjuangannya tak pernah dianggap Tan. Dan keesokan harinya Jun melihat Tan telah menukarkan sepedanya. Di sini Jun benar-benar kesal dengan Tan. Dan dia pun berkata kepada Tan, terkadang yang baru belum tentu benar-benar cocok. Di akhir pelajaran, Jun dipanggil dosennya. Di sana dia dijelaskan jika Jun mendapatkan beasiswa ke Jepang, dikarenakan karena nilainya yang tertinggi dibanding siswa lainnya. Dan dia pun disuruh membicarakan hal tersebut dengan orang tuanya untuk memutuskan keinginannya. Akhirnya Tan dan seluruh kru film benar-benar pergi ke desanya. Jun juga turut hadir di sana. Ibu Tan begitu bahagia menerima anaknya akhirnya kembali. Mereka pun mulai melakukan syuting. Di sini Tan terlihat tidak begitu penting perannya. Dia terlihat seperti petugas payung untuk si On. Kemanapun On pergi, disitulah Tan memayungi On. Sedangkan di sisi lain, Jun malah membantu pekerjaan Ibu Tan. Saking sibuknya membantu, Jun sampai-sampai tidak sadar telah mengganggu proses syuting. Dia pun dimarahi Tan karena hal itu. Jun sangat menikmati indahnya pemandangan di desa tersebut. Di sini Ibu Tan terlihat sangat cocok dengan Jun, dan dia sangat menikmati kesendiriannya di tempat yang indah itu. Dan akhirnya kegiatan mereka di sana pun harus berakhir. Jun sendiri membawa sebuah tanaman di sana, dan mereka semua pun akhirnya kembali ke Bangkok.